Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal ujian materi ya, atau ulangan harian, di mana pada video ini berisi tentang soal-soal pada materi ABS ya, pada materi ABS pada bab 8. Jadi yang dibahas soalnya adalah yang berhubungan dengan anti-lock braking system atau ABS. Nah, kita langsung saja. Yang pertama di sini dituliskan pertanyaannya adalah ABS adalah singkatan dari apa? Jadi silakan kalian tentukan sendiri jawabannya. Apakah dia adalah anti-brake support, anti-brake lock system, anti-lock brake system, anti-brake lock service, anti-lock brake system, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 2 adalah pada sistem ABS terdapat komponen yang berfungsi untuk mendeteksi roda ya, mendeteksi putaran roda ya. Jadi pada sistem ABS terdapat komponen yang berfungsi untuk mendeteksi putaran roda. Nah, komponen tersebut itu adalah apa? Apakah rotor, ECU, aktuator, sensor, maupun unit hidrolis? Jadi untuk menjawab pertanyaan pada soal-soal ini, silakan kalian tonton ya, kemudian kalian simak dan pahami materinya pada video pembahasan ABS ya. Jadi ada video tentang pembahasan ABS. Itu adalah pembahasan materi pada bab 8 dengan topik ABS atau anti-lock braking system. Ya. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari sumbernya di Google atau di mana, cukup kalian buka link video di kolom deskripsi. Silakan kalian lihat di deskripsi ini ada link. Nah, link itu adalah materi tentang ABS. Jadi semua soal-soal yang ada di video ini, di ulangan harian ini, itu berdasarkan materi yang ada ya. Oke, paham ya sampai di situ? Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Oke. Untuk nomor 3, keuntungan penggunaan rem ABS adalah apakah kampas rem awet, memperingan pengereman, ukuran tromol cakram lebih kecil, tidak merugikannya rem, atau mencegah terkuncinya roda pada saat pengereman. Yang keempat, ETC ya. ETC merupakan teknik menghindari slip akibat penggunaan titik-titik. Jadi silakan kalian tentukan sendiri jawabannya. Kemudian yang kelima, istilah lain dari ETC atau Electronic Traction Control adalah apakah TRC, BSC, BTS, BETS, BSD, dan seterusnya. Selanjutnya, syarat roda agar tidak terjadi slip adalah, silakan kalian cari materinya untuk menjawab soal nomor 6. Oke. Saat terjadi slip pada salah satu roda kendaraan dengan penggerak roda belakang, sistem ETC berfungsi A, B, C, D, dan E. Nomor 8, fungsi dari SP atau Electronic Stability Program adalah A, B, C, D, dan E. Silakan kalian cari jawabannya di materi yang ada pada video. Untuk linknya silakan buka di link deskripsi. Buka di deskripsi di bawah video ini. Nah, kemudian kalian klik saja. Nanti kalian akan diarahkan ke materi tentang ABS. Selanjutnya, sensor kemudi pada ESP berfungsi untuk apakah dia mendeteksi puntiran, mengontrol setir, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Yang 10, ya, dialami pada saat mobil berjalan dan posisi berjalannya mobil cenderung lurus walau setir sudah dibelokkan adalah gejala dari apa? Apakah power steering, understeering, atau tidak balancing, slip, dan seterusnya. Kemudian 11, berikut ini merupakan fungsi dari hidrolis ABS kecuali A, B, C, D, E.
Nah, jadi untuk menentukan pilihan jawabannya silakan di pause saja video ini. Kalau sudah ditemukan jawabannya, silakan diisi di catatan kalian untuk materi ulangan harian. Nah, yang berikutnya adalah nomor 12, kontrol unit berfungsi untuk apa? Apakah menghitung percepatan, menghitung besaran slip, menentukan kecepatan, menentukan besaran tekanan, atau menentukan sinyal listrik untuk menggunakan katup regulator tekanan. Oke. Nah, selanjutnya sikap atau sifat-sifat dari ABS dengan sistem Plunier itu apa? Apakah 3 tahapan itu pengaturan tekanannya hanya menaikkan, menurunkan, dan menahan tekanan, dan seterusnya A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, komponen tambahan pada sistem rem yang berfungsi meringankan pengemudi saat menginjak rem adalah meringankan. Nah, booster rem, push rod, engine brake, dan seterusnya. 15. Memperlambat laju kendaraan dengan cara menurunkan gas atau deselerasi. Jadi istilah percepatan itu ada dua, ada akselerasi dan deselerasi. Kalau percepatan itu akselerasi, sedangkan perlambatan adalah deselerasi. Jadi pada saat kita naikkan gas itu akselerasi, kita turunkan gas itu namanya deselerasi. Nah, dengan cara apa? Apakah exhaust brake, engine brake, rem angin, rem tangan, atau rem manual? Nah, ya tentunya itu silakan kalian baca sendiri materinya. Ini adalah soal jenis pilihan ganda. Selanjutnya kita ke soal esai. Jadi silakan kalian jawab ya dengan ringkas dan benar pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk materinya silakan kalian lihat di video yang sudah saya cantumkan, linknya di kolom deskripsi. Yang pertama adalah yang berfungsi membangkitkan sinyal listrik dan menginduksikan arus bolak-balik berdasarkan putaran roda adalah komponen apa? Kemudian kepanjangan dari SP itu apa? Kemudian VSC adalah singkatan dari ada 2 macam sistem ABS. Ya, ada 2 macam sistem ABS. Kemudian komponen yang berfungsi mengukur sudut kemudi depan ya dengan teliti adalah titik-titik. Diagnosis pada kerusakan sistem ABS, ASR, ETC, dan SP pada kendaraan bermotor pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 cara ya. Jadi untuk mendiagnosis atau mendeteksi kerusakan pada ABS itu ada 2 cara. Nah, itu sudah kita bahas di materi ABS. Kemudian berikutnya adalah DLC atau data link connector, fungsinya untuk apa? Kemudian fungsi sensor kemudi adalah untuk apa? Kemudian fungsi sensor kecepatan roda adalah untuk apa? Dan fase pengaturan tekanan pada sistem ABS ya, pada sistem rem ABS adalah titik-titik. Kita lanjut. Ini adalah jenis soal esai. Sekarang kita lanjut ke soal esai uraian. Jadi soal esai uraian ini berisi tentang soal-soal yang silakan kalian jawab sendiri berdasarkan materi yang sudah diberikan pada video tentang ABS. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan fungsi komponen ABS. Jelaskan fungsi dari kontrol unit hidrolis. Kemudian jelaskan siklus proses ABS. Kemudian jelaskan cara mendiagnosis kerusakan pada sistem ABS. Yang kelima, istilah bagan gaya traksi pada roda berikut. Jadi di sini kalian tinggal mengisi 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Untuk materinya silakan kalian lihat dari sumber-sumber yang ada, bisa dari buku, bisa dari Google, ataupun dari materi yang sudah dibahas sebelumnya. Bisa juga dari YouTube. Oke. Jadi untuk pembahasan mengenai ulangan harian saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke ulangan harian pada materi-materi selanjutnya. Perlu saya ingatkan bahwa untuk soal ini silakan kalian tulis di buku mata pelajaran chassis ya, pada mata pelajaran chassis. Kemudian jangan lupa judul ulangan hariannya adalah itu pemeliharaan, materinya adalah pemeliharaan chassis ya, mata pelajarannya ya,
mata pelajaran adalah pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Selanjutnya untuk materinya sendiri, ya, judul materinya adalah merawat berkala ABS atau anti-lock braking system. Jadi saya tegaskan, judul dari ulangan hariannya adalah merawat berkala ABS dalam kurung anti-lock brake system. Kemudian tulis soalnya. Kemudian untuk pilihan ganda, setelah ditulis soalnya langsung dicantumkan atau dijawab berdasarkan pilihan jawaban yang benar. Jadi setelah ditulis soalnya, silakan langsung menjawab, menuliskan di bawah soal tersebut jawaban yang benar. Demikian juga untuk soal uraian, silakan langsung dijelaskan, dan soal esai juga demikian. Saya kira sudah jelas penjelasan mengenai teknis untuk pengisian jawaban. Jadi jawabannya ditulis di buku mata pelajaran chassis. Insya Allah nanti kita periksa, setelah itu kita input ke daftar nilai ulangan harian. Cukup sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.